Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Sidam. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Siderastu Karaksami Sidi Bawantu Me Sadam. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang konsep tatuamasi dalam cerita Itiasa. Jadi kalian simak video berikut ini dengan baik ya. Nah anak-anak, contoh-contoh perilaku ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk saling membantu sesama, membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan dari kita. Jika kita sudah memberi bantuan kepada orang lain dengan hati yang tulus ikhlas, maka hati kita akan menjadi sangat senang. Anak-anak, materi yang pertama yang akan Ibu Guru bahas yakni memahami ajaran Tatuam Asi. Ajaran Tatuam Asi mengajarkan kita untuk saling peduli terhadap orang lain, di mana ajaran Tatuam Asi menuntun kita untuk memiliki jiwa sosial dan memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Ajaran Tatuam Asi mengajarkan bahwa ia adalah kamu, aku adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Sehingga jika kita menolong orang lain, maka sama artinya kita telah menolong diri kita sendiri. Dan sebaliknya, menyakiti orang lain berarti kita juga menyakiti diri kita sendiri. Nah, dalam ajaran agama Hindu, usaha kita untuk mewujudkan kreta jagat kita yakni kesejahteraan dalam kehidupan yang perlu didasari oleh konsep dari ajaran Tatuam Asi. Tatuam Asi berasal dari bahasa Sanskerta yakni dari kata tat yang artinya itu, tuam artinya kamu, asi artinya adalah. Ia adalah kamu, juga dapat diartikan aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kata ia atau aku di sini tiada lain adalah ide Samyang Widiwasa, karena kita sesungguhnya bersumber dari yang satu, yakni berasal dari ide Samyang Widiwasa. Dalam kitab Upanishad dijelaskan dalam sloka yang berbunyi Brahman Atman Aikyam, yang berarti Brahman dan Atman adalah tunggal atau satu. Tatuam Asi merupakan ajaran filsafat Hindu yang mengajarkan kesusilaan tanpa batas. Dengan mengenal dan memahami ajaran Tatuam Asi, maka manusia akan dapat mengenal berat maupun ringannya hidup. Oleh karena itu, dalam dunia ini kita hendaknya harus saling tolong-menolong antar sesama. Nah, anak-anak, materi yang kedua yakni Bu Guru akan membahas tentang konsep Tatuam Asi dalam cerita Itihasa. Ajaran Tatuam Asi merupakan dasar dari susila, di mana susila merupakan ajaran tingkah laku yang baik dan mulia yang selaras dengan ketentuan-ketentuan Dharma. Tujuan dari ajaran susila ini adalah membina hubungan yang selaras dan rukun antar sesama makhluk hidup. Agama Hindu mengajarkan bahwa adanya sikap tenggang rasa disebabkan karena manusia pada dasarnya adalah sama. Saling tolong-menolong, saling memberi dan menerima merupakan sikap toleransi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan memberikan sebuah cerita yang terdapat dalam kitab Mahabharata, yakni pada saat Bima sedang berhadapan dengan raksasa Hidimba. Jadi anak-anak simak dengan baik ya.
Nah, Dewi Kunti beserta kelima putranya itu Panca Pandawa, dia meninggalkan kerajaan. Kemudian suatu ketika mereka sampai di sebuah tempat di tengah hutan, yakni di mana tempat itu sangat angker, dan di tempat itu terdapat pohon randu, anak-anak ya. Di pohon randu yang sangat besar ini tinggallah di sana dua orang raksasa, yakni kakak beradik yang bernama Hidimba dan Hadimbi. Para Pandawa beristirahat di bawah pohon beringin, lalu terciumlah oleh raksasa Hidimba. Kemudian Hidimba menyuruh adiknya, yakni Hadimbi, menangkap para Pandawa untuk dijadikan santapan. Nah, dan sampailah Hidimbi di tempat para Pandawa. Melihat Bima, lalu raksasa Hidimbi ini jatuh cinta pada Bima. Karena merasa sudah lama Hidimbi tidak datang, maka Hidimba mencarilah adiknya tersebut. Dan betapa terkejutnya Hidimba melihat adiknya sedang asik mengobrol dengan Bima. Di sanalah terjadi perkelahian yang sengit, dan akhirnya Bima dapat membunuh Hidimba. Nah, karena Hidimba sudah berhasil dibunuh oleh Bima, dan akhirnya Dewi Kunti menyuruh Bima untuk mengambil Hidimbi menjadikan istrinya. Nah, anak-anak, setelah setahun berlalu, akhirnya Hidimbi melahirkan seorang putra yang gagah, yang kemudian diberi nama Gatot Kaca. Nah, cerita lainnya anak-anak seperti si semut dan burung merpati. Nah, pada suatu hari semut berjalan-jalan di pinggir sungai. Karena kurang hati-hati, maka ia pun terjatuh ke dalam sungai, dan arus sungai menghanyutkan si semut, dan ia pun tenggelam. Si semut terus berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati yang sedang bertengger di sebuah pohon yang melintang di atas sungai, kemudian melihat si semut yang hampir tenggelam. Maka merpati merasa iba, dan ia pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Dan si semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya semut berhasil menyelamatkan diri. Dan tak lama kemudian semut melihat seorang pemburu yang sedang membidikkan senjatanya ke merpati. Lalu semut berlari mendekati si pemburu dan menggigit kakinya. Lalu si pemburu terkejut dan merasa kesakitan, dan si pemburu tersebut mengibas-ngibaskan ranting. Lalu si merpati melihatnya. Kemudian si merpati terbang untuk menyelamatkan diri. Nah, dari cerita tadi kita dapat memetik suatu hikmah bahwa pentingnya seorang sahabat dan pentingnya hidup saling tolong-menolong, ya anak-anak. Nah, dalam ajaran Tatuam Asi juga mengajarkan untuk saling menyayangi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini, anak-anak. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan anak-anak bisa mengerti dan paham ya. Nah, Ibu Guru akhiri pertemuan hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.